Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah ngaji qalbu rahimakumullah, para salikin, salikat, para muridin dan syaimin syaimat, mari kita bersyukur pada Allah atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ini menjalankan kewajiban, sekaligus kita mendekatkan diri pada Allah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih meneruskan dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang-orang yang tersesat siapa saja, tidak hanya masyarakat umum tapi juga para alim, para ulama bisa tersesat karena ilmunya itu atau karena penyakit hatinya. Untuk itu mari kita lanjutkan masih tentang khauf, tentang sikap takut pada Allah, tapi objeknya berbeda. Kalau kemarin kita takut pada Allah karena takut pahala kita terkurangi dan ditambah dengan dosa-dosa kita ditambah karena kita suka menfitnah, mendolimi orang. Mari kita lanjutkan untuk objek yang lain atau predikat yang lain. Wa qala al-mu'allif fi hadal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul khauf minallahi ta'ala. Sebagian dari akhlak kaum salaf, kaum soleh, kaum tasawuf yang senantiasa mendapatkan dan mohon ridho dari Allah, kasratul khauf, beliau selalu takut minallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, idza dzakaru ahwalu yaumil qiyamah, ketika dia ingat dan bicara tentang terornya di hari kiamat. Kadang-kala mengapa kalau saya atau kita semua lagi sholat malam, suratnya Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, di ujungnya itu seringkali Bapak Ibu sekalian dan saya bergetar di situ karena ingat terornya yaumil kiamah itu tak bisa dibayangkan, bahkan bisa menangis. Wa qasdul asyan was-sa'iqi idza sami'u al-Qur'anu wadz-dzikr. Dan seringkali para alim, para ahli tasawuf, para arifin, ahli hikmah itu asyan was-sa'iqi, pingsan dan tidak sadarkan diri idza sami'ul Qur'an wadz-dzikr, ketika baca Quran dan zikir. Jadi saya masih melihat, alhamdulillah, tawajuh malam itu khawatiman, doanya itu banyak yang nangis. Karena sedang zikir berarti hatinya sedang kosong,
dan itu istighraq, punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat diri kita, introspeksi. Kalau zikir kita banyak nangis, baqo wal nadam, nangis dan menyesali terhadap apa yang kita lakukan, kesalahan itu kita nangis, itu berarti basa Jawa itu tumus. Nah, masuk di dalam hati kita. Waqad qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman qaulahu ta'ala, dan sungguh Rasulullah pernah membaca pada suatu hari akan firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ladaina askalan wa jahiman wa ta'aman dha ussatin wa adzaban alima. Karena sesungguhnya pada hari itu kami dibelenggu-belenggu yang berat di neraka yang menyala-nyala, wa ta'aman, dan makanannya dha ussatin, menyumbat kerongkongan kita, wa adzaban alima, dan azabnya sungguh sangat pedih nanti di yaumil akhir. Surat Al-Mu'azzamil ayat 12 ayat 13. Wa kana waru'ahu Hamran ibnu Ayunin fa kharra mayitan sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tertentu Sayyidina Hamran bin Uyun, beliau tersungkur dalam keadaan wafat karena mendengarkan firman Allah tersebut. Saking takutnya sedang mendengarkan wafat. Insya Allah husnul. Jadi wafatnya husnul khotimah karena sedang mendengarkan Al-Quran atau sedang sholat. Syekh Yazid Ar-Raqashi pernah masuk ala Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ini kalau ada presiden seperti Umar bin Abdul Aziz, kira-kira kita merindukan. Malam-malam tidak pulang, dia cari rumah mana yang kosong, tidak punya makanan, dipanggul sendiri, tidak ada TV, tidak ada medsos, ya, dan tidak diketahui. Beliau incognito, tidak tahu itu adalah Umar bin Abdul Aziz, dimasukkan, ketemu, sudah tinggal. Moga-moga ada ya pemimpin seperti ini ya. Faqala lahu idni ya Yazid, lalu beliau berkata kepada beliau, Syekh Yazid, nasihati saya wahai Yazid. Yazid itu kira-kira ulama. Ulama yang baik, bukan ulama yang keluar masuk ketemu pejabat. Tapi pejabat yang baik yang sedikit-sedikit minta pendapat dari ulama. Sekarang itu banyak ulama yang berlomba-lomba. Ya. Beliau mengatakan, faqala lahu ya Amirul Mukminin innaka lasta awwala khalifatan yamut. Wahai Amirul Mukminin, sungguh Anda bukanlah khalifah pertama yang akan wafat. Fayabki Umar wa qala lahu zidni. Lalu menangislah Sayyidina Umar dan beliau berkata, tambahin nasihat saya. Jadi pemimpin itu berat. Harus banyak minta petuah, tausiah dari ulama biar kuat. Tambahi lagi, kata Sayyidina Umar tadi kepada Syekh Yazid. Kemudian Syekh Yazid mengatakan, laisa bainaka wa baina abika Adam abun. Tidak ada antara diri Anda dan antara bapak Anda Nabi Adam seorang bapak pun yang hidup kekal. Nangis lagi. Apa yang menjadi bekal nanti di akhirat? Apakah saya menjadi pemimpin sudah bagus? Beliau nangis lagi. Fayabki Umar wa qala lahu zidni. Nangisnya apa ya? Bahasa Jawa, bahasa tanonnya itu menggeru-geru ya, apa ya? Meraunglah saking ini, terseduh-seduh. Beliau mengatakan, zid, ditambah lagi nasihat kepada saya. Faqala lahu laisa bainal jannah wan nar manzilatun ukhra. Tidak ada antara surga dan antara neraka sebuah tempat persinggahan yang lain. Pilih mana?
surga atau neraka. Fasaqata Umar maghsiyan alaihi. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz pingsan mendengarkan nasihat dari Syekh Yazid tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup itu amanah. Kalau kita kemarin kan bilang kan, kalau tidak amanah memegang wasiat yang baik, itu justru orang awal dari kehancuran. Karena itu pemimpin itu nggak usah dicari-cari. Kalau memang amanah ya dijalankan. Apalagi sampai riswah segala itu ya, mbok jangan gitulah. Mbok jangan ada riswah. Ya insya Allah muktamar Kongres Jatman tidak ada riswah ya. Adem, tenang ya. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Al-Hasan Ibnu Shalih rahimahullah taala yu'adzinu marratan. Adalah Syekh Hasan bin Shalih pernah mengumandangkan adzan. Faqala saat mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah fahusi alaihi. Dia jatuh pingsan. Karena makna asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid yang di situ dakhala jannah man kana akhir kalamuhu. Dan ini menjadi kunci dari masuk tidaknya orang masuk surga. Sehingga ada puji-pujian di Jawa itu kan, kuncine swarga, bareng-bareng, la ilaha illallah, kuncine swarga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Adem atau adem? Adem ya mendengarkan. Fahamaluhu minal manari wa nuzulu bihi. Kemudian waktu itu masih pakai menara, adzannya manggil naran, tidak pakai loudspeaker. Beliau pingsan diturunkan oleh teman-temannya. Fasu'idahu fa'adzana wa shalla bin nasi wal hasanu fi khusyatihi. Kemudian diteruskan adzannya sementara Syekh Hasan tadi tetap dalam keadaan pingsannya. Jadi betapa makna talqin dan baiat la ilaha illallah itu situ. Jadi sekarang mulai 2 hari kita tambahkan sebelum doa la-nya diambil dari pusar kan? La, tapi yang baru belum ya, belum nafi isbat ya. Nanti pada saatnya. Zikir la ilaha illallah itu pakai nafi isbat, la-nya di bawah pusar, naik ke atas, la mal, la dunya, bukan harta, bukan dunia, bukan kekuasaan, la itu kan nafi, la ilah, saya mencari ilah ini, ilahnya di mana? Ditarik di akal, akalnya membenarkan la ilah. Oh iya, ini ada dunia berarti ada yang menciptakan. Ada hutan belantara, ada tanah longsor, ada yang menjalankan. Siapa? Lah ini cari akalnya sehingga membenarkan Allah lah yang menciptakan. Tidak ada satupun di dunia ini yang hancur, yang utuh kecuali Allah. Illa wajhah kan itu. Nah, ketika itulah tafakkur seseorang mengatakan membenarkan hati mencari Tuhan, akal kita membenarkan, itulah tafakkur. Tafakkur sa'ah khairu min ibadati sana. Dalam pengertian syariat. Dalam pengertian tarekah, at-tafakkur sa'ah khairu min ibadatu asra. 10 tahun asrah sanatin. Terakhir ada lagi hadis yang mengatakan at-tafakkur sa'ah khairu min ibadati sab'ah sanah. 70.000
Ini hadisnya sama, bunyinya sama, bedanya 1 tahun, 10 tahun, 70 tahun. Siapa itu yang syariat saja tidak bertarekoh kalinya 1 tahun. Tapi kalau orang sudah bertarekoh membenarkan Allah dalam arti tafakur, maka dia pahalanya sama dengan orang biasa kali dari 10.000. Tapi kalau sudah ma'rifatullah, dia adalah sampai dengan 70 tahun. Di mana itu? Baca kitab Sirul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi mentakwilkan terhadap sanah, asra sanah, sab'ina sanah itu adalah syariat, tarekat, ma'rifat. Jadi sungguh beruntung orang sudah masuk tarekat. Amin ya rabbal. Ya. Beliau mengatakan, ma ru'aitu ahadan aktsara khusu'an minal Hasan. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang besar kekhusuannya dibandingkan Syekh Al-Hasan. Maksudnya adalah Syekh Hasan bin Soleh. Qamailatan ila subahi wa surati amma yatasaalun. Kalau malam, sholat malam, juz amma itu tuntas. Kita dipilih-pilih saja masih boyok, masih ini ya. Masih ya. Yuradduha wa yuksa 'alil fakhr. Beliau mengulang surah itu dan beliau pingsan hingga waktu fajar. Ya. Walam yuslimu suratak wa kana kullama usya alaihi yujaddidu taharatan. Sementara beliau belum menyelesaikan surah itu dan setiap beliau pingsan maka beliau memperbarui bersuci. Teruskan lagi, baca lagi. Artinya banyak ayat-ayat yang menyentuh di hati dan itu seseorang bisa gemetar, bisa nangis ketika membaca beberapa surat khusus. Waqad marra dawat ta'i yauman ala alam ra'atin tabki ala qabrin laha. Pada saat tertentu Syekh Daud At-Ta'i beliau menangis, seorang wanita yang sedang menangis di dalam kuburannya. Fayaqulu, dan wanita berkata, laita sa'ri bi ayyi khaddaika bada'adzud. Sekiranya dapat merasakan dengan yang mana saja kedua pipi Anda belatung memulai memakan Anda. Orang pasti tahu. Kalau tahu ada jenazah di bawah sedang belatungnya, ya bahasa Jawanya set ya, nah, belatungnya makan, apa yang dibanggakan oleh manusia? Ganteng kah? Cantik kah? Mati juga di belatung kok. Udah nggak usah nunggu mati. Wajah kita dikelupas saja, orang takut kok. Terus apa yang dibanggakan di dunia ini? Nah karena itu Syekh Daud tadi diceritakan oleh perempuan itu yang di dalamnya ada orang yang disiksa sampai penuh belatung. Fasakhara Dawuda mahsiyan alaihi, kemudian tersungkur karena takutnya ingat dosa-dosanya, apakah nanti selamat dari siksa kubur. Jadi orang yang ahli tasawuf harus khauf, ya harus takut terhadap apa? Terhadap idza dzakaru ahwalu yaumal qiyamah. Terhadap apa yang akan terjadi terhadap terornya di hari kiamat di yaumil akhir. Wa qad kanat sa'wanahu abidatu rahimahullah ta'ala taqulu fi munajatihi. Syekh Sa'wanah beliau mengucapkan dalam munajatnya begini. Ilahi anta akramu kurama. Wahai Tuhanku, engkau zat yang maha dermawan di antara para dermawan. Wa sayyidus sadati, dan engkau adalah junjungan dari segala junjungan. Wa rojaul muslimin, dan tempat menggantungkan harapan setiap muslimin. Fa as'aluka an taghfiral yawma likulli man ta'aridin. Maka saya memohon kepadamu agar engkau mengampuni pada hari ini kepada setiap orang yang mempertontonkan perbuatan saya liyaksiyati, yang maksiat kepadamu, ba'da ma'rifati bi'uqubatik, setelah mengetahui
akan siksamu. Tsumma tasrahu wa yukhsa alaihi taquluha. Kemudian beliau terteriak lantang dan beliau tidak sadarkan diri sampai merasakan betapa takutnya, karena munajatnya itu takut terhadap apa yang akan terjadi jika Allah suhtun ghadab, marah kepada kita. Waqad qara Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan sungguh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah membaca surat, apa suratnya? Idza Samsu Kuwirat. Ya, apa itu suratnya ya? At-Takwir. Takwir. Fakhara maksian alaihi wasara. Lalu beliau tersungkur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yastoriba ala ardi sa'atan tawilatan, dan jadilah beliau dapat bergerak di atas tanah karena apa? Berselang lama baru sadar diri. Nah, artinya di dalam surat-surat itu ada sesuatu getaran yang di dalam surat itu, dan sering saya katakan di dalam surat ayat itu adalah ada malaikat sahibul ayat, sahibus surat. Malaikat itu ada yang jaga. Jadi kalau kita hati bersih itu langsung bisa nyambung. Beliau mengatakan begini, surat itu diantaranya adalah wa idzas suhfu nusirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, nggak ada tuh yang ditutup. Saya ngerasani siapa, saya nyakiti siapa, ibu, aduh, nggak ada. Di Yasin itu mengatakan tangannya bicara, kakinya jadi saksi, mulutnya ditutup, telinganya yang bicara sendiri terhadap apa yang kita lakukan di dunia itu. Maka dengan demikian itu betapa pentingnya kita ngangen-ngangen maca Quran, ngangen-ngangen sak maknane gitu kan. Jadi kita merenungi terhadap maknanya. Wa qala Sam'un Rabi'un Ibnu Haisam rahmatullah qala qari'an yaqra'u qaulahu ta'ala. Syekh Ar-Rubai, beliau mendengarkan seorang yang sedang membaca firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza ra'aitum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafiran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suaranya menyala-nyala. Jadi kita, ini Al-Furqan ayat 12. Mendengar ayat ini maka Syekh Rubai tadi maksian juga tersungkur ila baitihi, kemudian beliau digotong ke rumahnya, fafatahu adz-dzuhru wal asr wal maghrib wal isya wa kana wal imam fi kharritihi, sehingga berluput beliau nggak sempat sholat zuhur, asar, maghrib, isya karena pingsan panjang tadi, dan padahal mestinya beliau menjadi imam di saat itu. Wa fi riwayati kanal qari Abdullah bin Mas'ud. Orang yang membaca Al-Quran itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, waktu itu yang sedang membaca itu Abdullah bin Mas'ud, terus dengar itu langsung pingsan. Wa qad kana Abu Sulaiman Ad-Daraini rahimahullah ta'ala yaqulu sholli Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala raq'atan khalfal maqam. Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau pernah sholat 2 rakaat di belakangnya makom Ibrahim. Ya. Tsumma nadhara ila sama'i fanqalaba maghsiyan alaihi. Kemudian beliau memandang ke langit, lalu beliau terjungkir keadaan pingsan. Makom Ibrahim itu kalau kita lagi tawaf selesai ya, kita selesai disunatkan sholat di makom Ibrahim, minum air zam-zam baru sa'i, kan gitu kan. Ya. Kita doakan ya yang umroh untuk bisa segera pulang ya.
karena ini lagi Timur Tengah perang, ada sebagian penerbangan yang di cancel dan segala. Moga-moga teman-teman saudara kita yang umroh bisa segera pulang sesuai dengan jadwal. Qalat Daruini wa ma fa'ala bidzalika mujarradi nadhiri ila sama. Syekh Daruini tidaklah beliau Imam Sofwan Shauri melakukan hal ini dengan semata beliau memandang langit saja. Wa inna madzalika minat tafakur min ahlil qiyamah. Sesungguhnya hal itu lantaran merenung mengenai terornya hari kiamat ketika sholat ya. Wa kana Wahab ibnu Munabbih rahimahullah yaqul kana Ibrahim al-Khalil alaihissalam idza dzakara khati'atan. Nabi Ibrahim al-Khalil, sang Khalilullah, apabila beliau teringat dalam keadaan kesalahan beliau, Ibrahim itu insya Allah makamnya di Hebron. Hebron itu di Aqsa. Ya, insya Allah saya sudah ke sana. Ya. Jadi moga-moga rezekinya panjang, kita nanti Israel, Palestina tenang, kita bisa ziarah lagi ya. Yuksa alaihi, maka beliau selalu pingsan. Wa yusma'u jabiku qalbihi min masyiratin mailin. Tak terdengar detak jantungnya dari jarak yang tempuh 1 mil, saking takutnya itu. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada beliau, naf'al dzalika wa anta khalilur rahman. Mengapa Anda melakukan itu padahal Anda adalah sahabat karib Allah sang Maha Penyayang? Fayaqulu, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, idza dzakarta khati'ati nasitu khulliti. Apabila saya mengingat atas kesalahan saya, maka saya lupa terhadap sahabat karib saya. Saking takutnya. Nah ya. Qala wa shalla Fudail ibnu Iyad rahimahullah al-fajr yauman faqra Yasin. Pada saat tertentu Syekh Wahib bin Munabih berkata bahwa Syekh Fudail bin Iyad pernah melakukan sholat subuh, suratnya surat Yasin. Pernah sholat subuh kita suratnya Yasin? Belum pernah ya? Surat A'la aja udah ini. Ya, maunya itu Alam Nasroh saja itu sudah panjang ini. Ya. Ya, beliau mengatakan pas begini. Maka saat beliau mengatakan di dalam surat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in kanat ila sayhata wahidatan fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Jadi sangat cepat. Fasaqata ibnu alaihi rahmatullah falam yufik hatta tala'as samsun. Maka terjatuhlah putra Syekh Ali tadi, ya putranya tadi, lalu tidaklah beliau siuman sampai matahari terbit. Jadi kalau sudah imamis banyak surat Yasin, banyak yang pingsan ya, karena ya ini adalah Syekh Fudail. Bapak Ibu sekalian, menjadi jamaahnya Syekh Sudes saja nangis ya. Betul. Ini kemarin hari pertama saya umroh, hari pertama puasa tarawih pertama itu imamnya Syekh Sudes, nangis semua. Apalagi pas kunut nazilahnya itu panjang, nggak ada orang capek itu berdiri. Kunutnya itu bisa setengah jam, nangis semua, nggak ada yang capek. Ini adalah Syekh Sudes, apalagi ini Syekh Fudail bin Iyad yang sangat ahli tasawuf, yang sudah teruji. Maka dengan demikian banyak yang tidak bisa menyelesaikan surat itu. Wa kana la yaqdiru ayyasma'a suratan idza zulzilatil ardu zilzalaha wala suratul qari'ah. Lalu beliau tidak pernah mampu membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, surat al-zalzalah, dan tidak pula surat al-qari'ah. Selamanya tidak sampai selesai sudah nangis
kemudian ruku. Karena kalau diteruskan tidak kuat. Coba al-qari'atul mal-qari'ah. Hari itu penuh hari kiamat. Mal-qari'ah apa itu? Yauma yakunna kal farasil mabsus. Ya. Itu aneh-aneh bertebaran wa takun fil mangfus. Semua gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Fa'ma man thaqulat mawazinu fa huwa fi shiratin. Kalau orang berbuat baik selalu dalam ridhonya. Karena itu apa? Karena itu kita setiap malam sholat li ridho ilah. Wa amma man khafat mawazinu fa ummu hawiyah. Tapi sebaliknya kalau orang nggak baik masuk neraka mahiyah. Wa ma adraka mahiyah. Apa itu neraka mahiyah? Narun hamiyah. Api yang berkobar-kobar yang akan makan diri kita. Mengapa kadang-kala kalau baca itu kadang-kala saya sudah suara itu bergetar karena itu maksudnya betapa teror kiamat itu sangat menakutkan. Bapak sekalian yang hormati, saya pikir cukup ya. Ini yang satu lagi agak panjang. Moga-moga bisa kita bahas besok pagi, besok siang, besok sore. Terima kasih. Haqqul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.